Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidati wal wafa. Amma ba'd, qala ta'ala min syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah menaburkan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya yang membencimu adalah orang yang terputus kebaikan, keberkahan dan generasinya. Wa qala aidan wa azim fin nasi bil hajj, panggil orang untuk menunaikan ibadah haji, yaitu karijala wa ala kulli dhamir. Ini saya mereka akan datang kepadamu berjalan kaki maupun mengendari kendaraan yang kurus karena susah dan beratnya perjalanan. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang kepadamu dari segala penjuru yang sangat jauh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat musalla kami. Wa qala aidan al-umratu lil umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Umrah satu menuju umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Haji mabrur tidak ada yang pantas balasannya kecuali surga jannatin na'im. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sadaqa rasuluhu al-habibul karim dzakirna syahidin syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ini senang sekali bertemu kembali dengan keluarga besar Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini kita persis berada di tanggal 9, tanggal Arafah, 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Pas banget momentumnya kalau kemudian kita ambil manfaatkan untuk menggetarkan kita, menggerakkan kita, menyadarkan kita tentang pentingnya dua ibadah utama yang selalu menjadi perhatian kita ketika Idul Adha. Samping sholat Idul Adhanya ada dua ibadah yang lain. Yang pertama adalah kurban, yang kedua haji. Hadirin, bagian pertamanya kita mulai dari motivasi haji dan kurbannya, motivasi kurban hajinya. Nanti paling ujungnya adalah tentang hikmahnya. Baik, pendek waktu kita mulai dari yang bagian yang pertama tentang motivasi berkurban. Hadirin rahimakumullah, kurban itu perintahnya dalam Al-Quran luar biasa, sangat jelas, detail, bahkan tegas banget, mengiringi perintah sholat. Ayatnya kita semua hafal, bahkan jadi langganan karena paling pendek dalam Al-Quran. Cuma 3 ayat, surahnya surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Bapak, kautsar itu jamaknya jamak. Banyak, bahasa Arabnya kasroh. Banyak banget, kasir. Banyak, ini lahjanya seperti lahja orang Jawa. Banyak itu berarti kautsar. Ini amat sangat banyak, melampaui kalkulasi, prediksi, estimasi kita sendiri. Itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita renungkan diri masing-masing, yakin kita akan menemukan fakta betul bahwa Allah memberikan rezeki lebih dari hitung-hitungan kalkulasi kita sendiri. Lalu ayat yang keduanya istimewa. Ada 2 saja yang diperintahkan. Setelah Allah membuka mata kita bahwa rezeki Allah sedemikian luasnya, luar biasa kepada kita, 2 perintahnya, fasholli li rabbika, 1 sholatlah karena untuk demi Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban perintahnya mengiringi perintah sholat. Kata Imam Abu Hanifah, berarti sama wajibnya dengan sholat. Jangan dikira kurban itu sunnah, tapi kurban itu karena mengiringi perintah sholat, berarti setara kedudukannya dengan perintah sholat. Kalau kita punya kemampuan tidak mau berkurban, ya berarti dosa kita. Menurut Imam Abu Hanifah, benar ada imam mazhab yang lain yang lebih lembut, lebih moderat gitu ya. Tapi meskipun moderat, mereka tetap mengatakan bahwa kurban itu sunnahnya muakkadah, sunnah yang sebisa mungkin jangan sampai ditinggalkan. Baik, apalagi ayat ini didampingi dengan hadis Nabi. Hadisnya mengancam kita. Man wajada sa'atan falam yudhi, siapa punya kemampuan rezeki tapi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musallaku. Tadi perintahnya kan sholatlah dan berkorbanlah. Hei orang Islam, kalau kamu punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, jangan sholat di sini. Seakan-akan begitu, Pak. Seakan-akan kita terusir dari jamaahnya Nabi kalau kita punya kemampuan tapi tidak mau berkorban. Hadirin, ancaman mana lagi yang lebih keras yang kita butuhkan? Di surah Al-Kautsar Allah mengancam di ayat yang terakhir, yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu ya Rasulullah adalah yang terputus kebaikan, keberkahan dan generasinya. Yang terputus dari Nabi keberkahan dan kebaikannya itu adalah yang membenci Nabi. Di antara yang membenci Nabi adalah membenci sunnahnya Nabi, yakni berkorban.
Hadirin rahimakumullah, maka hayu berkorban. Insya Allah kalau kita berani menyisihkan uang receh kita 10.000 saja sehari. Sehari 10.000 saja. Kali 30 hari 300.000. Kali 10 bulan 3 juta. 12 bulan 3.600.000 kebeli itu korban. Kalau kita punya niatan. Baik, ini bagian yang pertama. Yang kedua motivasinya adalah motivasi haji. Hadirin, ada orang yang mengatakan, Ustaz, kenapa saya belum berhaji? Karena saya belum dapat panggilan. Hadirin, panggilan haji itu di masanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahirnya 1997 sebelum Masehi. 2000 tahun gampangannya sebelum Masehi. 4000 tahun sebelum kita semua sudah dipanggil. Wa a'udzu fin nasi bil hajj, panggil orang untuk menunaikan ibadah haji. Jadi jangan pernah bilang belum dipanggil haji. Jangan-jangan belum dipanggil haji udah dipanggil dulu, bukan ke tanah suci tapi ke tanah kusir. Ini repot. Hadirin rahimakumullah, maka jangan pernah katakan belum dipanggil. Panggilan sudah ada dari 2000 tahun sebelum Masehi. Hadirin rahimakumullah, bahkan kalau kita perhatikan Al-Quran, di antara rukun Islam yang 5, hanya satu yang menjadi nama surah Al-Quran. Rukun Islam pertama syahadat, tidak ada namanya surat syahadat. Rukun Islam yang kedua sholat, tidak ada yang namanya surat sholat. Ayatnya banyak, tapi surat tidak ada. Puasa, ada ayatnya, surah Al-Baqarah 183, tapi bukan surat puasa. Suratnya surah Al-Baqarah. Ada zakat, zakat tidak ada menjadi nama surat, meskipun ayatnya bertebaran. Khudz min amwalihim shadaqatan, ada banyak ayatnya, tapi tidak ada nama surat kecuali satu, yakni pelengkap penyempurna rukun Islam yang 5, yakni haji. Surahnya surah Al-Hajj, definitif surat yang ke-22. Maka dengan menyebut surah haji saja dalam Al-Quran menjadi nama surat, itu perhatian betul. Berarti agama betul-betul mementingkan haji, ibadah haji ini. Sampai Allah panggil kita 2000 tahun sebelum Masehi. Hadirin, nah sayangnya banyak orang yang mengelak ibadah haji itu dengan menampiknya dengan cara saya belum mampu, Ustaz. Kan haji hanya bagi yang sudah mampu. Pakai dalil, Pak. Dalilnya surah Ali Imran. Surahnya surah Ali Imran tuh Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak Allah wajib bagi semua manusia untuk berhaji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah mampu. Kita konotasinya begitu, bagi orang yang sudah mampu. Hari ini di waktu yang singkat kita preteli. Istata'a kata kuncinya, Pak, itu bukan bagi yang sudah mampu secara redaksional. Istata'a itu kata dasarnya 3 huruf. Tawa'a, bahasa Indonesianya ta'ah, taat. Ista menjadi tambahan sebuah kata kerja, itu punya 3 makna. Yang pertama, ista itu artinya adalah ingin. Istata'a berarti orang bisa berhaji kalau benar-benar punya keinginan kuat untuk berhaji. Satu. Yang kedua, ista itu maknanya berusaha maksimal. Maka haji istata'a itu dengan kalimat istata'a, haji bisa dilakukan oleh siapapun yang berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemampuan. 2. Yang ketiga, merasa yakin. Istaghna dalam bahasa Al-Quran itu merasa kaya, merasa cukup, merasa mampu. Ista berarti merasa yakin bahwa dia bisa berangkat haji. Maka kalau kita terapkan dalam konteks istita'ah dalam haji, 3 poinnya. 1, haji bisa dilakukan oleh siapapun yang punya keinginan kuat untuk berhaji. 1. Yang kedua, bukan hanya ingin, tapi berusaha maksimal untuk mendapatkan kemampuan. 2. Yang ketiga, karena itu maka dia yakin, insya Allah bisa, kita semua bisa berhaji. Sekarang di bagian paling akhir kita buka faktanya. Hari ini kita bisa nyicil rumah 5 juta, 10 juta sebulan. Untuk 15 tahun, 20 tahun. Berapa nilai aset rumah yang kita miliki hari ini? Bukan lagi ratus juta, bisa jadi miliar sudah. Maaf sekecil-kecilnya posisi kita begitu, udah ratusan juta minimal rumah kita. Mobil kita cicil 5 juta, 10 juta dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Kita bisa. Dan faktanya kita mampu. Maka kalau kita punya nih logika yang sama dengan rumah, dengan mobil, gitu ya, yang nilainya jauh lebih besar, lebih banyak daripada haji, sesungguhnya haji kecil. Rumah kita ratusan juta miliaran, haji cuma 50 sekian juta, nggak nyampe 60 juta. 2 orang cuma 120 juta suami istri. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan aset yang Bapak miliki hari ini. Kalau punya niatan yang kuat, perjuangan yang sungguh-sungguh seperti kita nyicil rumah, dan insya Allah kita yakin kita bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Hadirin rahimakumullah, ini 2 motivasi yang paling utama
kurban dan haji. Paling akhir, khatib meskipun terbatas waktunya, ingin menyisipkan pesan. Pesan utama dari kurban dan haji adalah dari kata koruba. Kurban, koruba, kurbanan artinya adalah kedekatan, mendekatkan. Kurban itu adalah cara yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan keikhlasannya, sekaligus mendekatkan kepada sesama manusia karena dagingnya kita sebarkan kepada manusia, kepada teman-teman kita, sahabat kita. Ini yang pertama. Haji juga ternyata punya pesan yang sama. Haji itu agar kemudian mendekatkan sesama manusia, bahkan lintas negara, bukan hanya level lokal, nasional, tapi internasional. Dalam ibadah haji, di haji wada, di Arafah, Nabi bersabda, la fadla li Arabin wala li ajami. Manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih unggul karena derajat, pangkat kedudukannya, karena ras dan bangsaannya, bukan, tapi hanya ketakwaannya saja. Sebelum Declaration of Human Rights yang hari ini kita kenal, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pertama yang menyatakan kemanusiaan dalam konteks ke seluruh dunia, seluruh bangsa dan negara, sama semua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan cuma ketakwaannya saja. Maka hadirin, dengan kurban dan haji, pesan utamanya mari kita semakin dekat dengan sesama. Kalau kita sudah semakin dekat dengan sesama, apalagi sama sejawat sekantor kita, insya Allah kita bisa bersinergi untuk membangun, untuk berusaha maksimal, berjuang bersama-sama untuk mensukseskan program kerja kita di lingkungan masing-masing, dan kita sama-sama berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan fid dunya wal akhirah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.